Hello Virgo, hai semua. Kita bertemu lagi dalam reading umum Anda. Untuk kali ini adalah untuk 7 hari ke hadapan. Dan seperti biasa sebelum saya memulakan readingnya, saya suka mengingatkan reading ini secara umum sahaja. Jadi sebahagian cerita yang saya sampaikan, informasi yang tersampaikan tepat sesuai terjadi kepada Anda, tapi sebahagiannya lagi hanya menepati situasi orang lain. Seandainya semua yang saya sampaikan ini menepati situasi Anda, syukur. Saya harap ada sesuatu yang baik, yang positif Anda dapat daripada reading ini. Seandainya Anda tidak memahami penceritaannya, Anda tidak dapat membuat perkaitan dengan situasi pribadi Anda, itu sama ada, yang pertama, tidak ada energi Anda terbacakan, tidak ada cerita Anda di sini. Yang kedua, mungkin belum terjadi lagi karena untuk reading 7 hari ke hadapan, ianya bersifat prediction, bersifat ramalan, jadi mungkin belum berlaku lagi. Oke, jadi gunakan kebijaksanaan serta intuisi masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda dan memilih di mana cerita yang menepati perjalanan hidup Anda. Oke, jadi kita mulai saja. Ini reading ringkas sahaja ya. Oke. Mohon berikan saya kalian menjelaskan situasi 7 hari ke depan Virgo. Tunjukkan perkara-perkara yang tersembunyi dan tidak dijangkakan oleh Virgo, sama ada yang sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku untuk lingkungan 7 hari ke hadapan sebagai panduan pencerahan kepada Virgo. Terima kasih. Oke. Untuk kebanyakan Anda bercakap, Anda bercerita, Anda berkongsi perasaan Anda, emosi Anda dengan orang lain, dan itu memberi Anda kelegaan. Nah, ada dua situasi yang saya nampak di sini. Sebahagian Anda ini adalah diri Anda. Anda berkongsi cerita, pengalaman dengan orang lain. Dan dalam Anda berkongsi cerita dengan orang lain, itu membawa kepada kesembuhan, kepada luka Anda sendiri. Jadi, ini membuka jalan buat Anda untuk melupakan, menyembuhkan luka berkenaan dengan situasi yang Anda kongsikan dengan orang lain. Dan hal yang kedua, ini memberikan saya gambaran seorang konselor begitu. Jadi Anda tidak semestinya begitu ya. Anda tidak semestinya seorang konselor, tetapi Anda banyak mendengar masalah orang lain, perkongsian masalah orang lain, dan kesedihan Anda mendengar masalah orang lain, memberi ruang kepada orang lain untuk mencari. Saya tidak merasakan Anda semestinya memberi nasihat kepada yang meluahkan, yang mencurahkan perasaan terhadap Anda. Tetapi dengan Anda mendengar, meminjamkan telinga kepada orang lain sahaja, itu sudah membuka jalan, membuka ruang untuk dia menyembuhkan lukanya, untuk dia mendapat kelegaan hati. Jadi ini yang berlaku dalam masa 7 hari ke depan ini. Kebanyakan Anda banyak berkongsi masalah, dan ada perkara lama, ada situasi lama yang Anda tinggalkan, Anda lupakan, Anda tidak lakukan lagi. Saya rasa kebanyakan Anda membuat keputusan untuk berhenti melakukan perkara yang memang menjadi kebiasaan Anda, yang pernah Anda lakukan. Anda meninggalkan situasi lama, Anda mengundang energi baru, Anda mengundang situasi baru, suasana baru dalam hidup Anda. Anda hello and goodbye kan di sini. Dan untuk kebanyakan Virgo, ada hajat Anda yang dikabulkan. Ini yang saya nampak di sini. Ada keinginan Anda, terbuka ruang untuk Anda menyempurnakan keinginan Anda, kehendak Anda. Ada cahaya di ujung sana yang Anda nampak. Ada harapan. Ada harapan. Oke. Ini memberikan saya rasa masih ada harapan, masih ada sinar harapan. Jadi apapun itu, apapun yang ada dalam pikiran Anda berada dalam energi yang positif. Berpikiran positif, memikirkan hal-hal yang baik tentang masa depan. Masih ada sinar harapan. Oke. Saya suka akan di bawah deck ini. Anda ada pikiran yang baik-baik, pikiran yang positif. Jadi secara keseluruhannya, secara umumnya, Anda berada dalam energi yang terbaik
untuk 7 hari ke hadapan ini. Berikan saya message lain untuk Virgo. Virgo 7 hari ke hadapan. 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 Saya mendengar sentiasa ada sinar harapan. Oke, Anda ada Knight of Pentacles dan The Devil. Oke, berhati-hati dengan situasi yang seperti ini karena Anda akan ini akan menjejaskan, sedikit menjejaskan kesihatan Anda seandainya Anda lupa untuk menjaga kesihatan diri Anda, untuk untuk memberi perhatian kepada diri Anda sendiri. Karena apa yang saya nampak di sini, 7 hari ke hadapan ini Anda sangat rajin bekerja, workaholic. Itu energi yang saya rasa. Tumpuan Anda terlalu kepada pekerjaan. Jadi ini mungkin akan Anda menganaktirikan diri Anda sendiri. Jadi itu harus diingat ya. Ya, memang ada banyak peluang-peluang pekerjaan, banyak peluang, banyak tanggung jawab, banyak kerja, tetapi saya rasa apapun pekerjaan ini, apapun tanggung jawabnya, Anda sangat suka. Pikiran Anda tertumpu di situ, fokus Anda tertumpu di situ, sehingga lupa kepada kebajikan diri sendiri. Jadi kalau Anda berada dalam situasi ini untuk 7 hari ke depan ini, ingat kembali kesehatan diri Anda. Oke? Wow, Anda ada Knight of Wands dan juga Seven of Wands. Ini sekadar pencerahan, penjelasan lanjut. Jadi kalau ada di antara Anda yang ini seperti benar-benar melupakan situasi lama, benar-benar melupakan hubungan lama, begitu energi yang saya rasa. Apapun kesulitan, bagaimana ya? Karena dalam masa yang sama seperti saya merasakan perasaan yang lega. Oke. Ini khusus untuk Virgo yang ada masalah hubungan dengan seseorang di masa lalu. Ini seperti melepaskan dendam. Tidak ada marah, tidak ada dendam lagi. Tetapi bukan semestinya mahu berbalik ataupun memperbaiki hubungan dengan masa lalu. Tetapi ya, merelakan kejadian masa lalu, memaafkan sahaja, dan sudah tiba masanya untuk move on. Tidak usah diungkit situasi lama, hal yang lalu. Siapa salah, siapa benar, tidak usah diungkit. Itu energi yang saya rasakan. Okay. Dan saya suka sebenarnya ini karena bila Anda mulai melupakan, sudah tidak mencari, tidak lagi mencari siapa yang salah, dan tidak lagi coba untuk membuktikan diri, menjelaskan diri Anda, kenapa Anda lakukan seperti itu, kenapa hal itu berlaku. Bila Anda keluar daripada energi ini, hidup Anda lebih tenang, lebih aman. Dan saya rasa apapun situasi, karena saya melihat terlalu banyak energi yang terlibat di sini. Jadi ini tidak semestinya yang terlibat ini adalah orang-orang yang terlibat secara langsung, begitu. Tetapi keterlibatan mereka ini membuatkan suasana lebih keruh. Suasana dalam situasi Anda lebih keruh, begitu yang saya rasa. Tapi ini akan membaik. Jadi bila Anda senyap, bila Anda tidak mengungkit lagi, bila Anda melepaskan energi lalu, energi-energi di persekitaran Anda yang masuk campur dalam situasi ini juga mulai pergi, mulai menjauh. Senyap.
Saya harap Anda paham ya maksudnya. Karena saya sebenarnya kurang memahami apa situasi Anda, tetapi saya membacakan energi dalam reading ini. Apa yang saya nampak. Oke. Yang lainnya? Oke. Mungkin ada seseorang dalam energi Anda yang mahu berkomunikasi, mahu menghubungi Anda, tetapi agak menahan diri ya. Dia seperti menyimpan, ada seseorang menyimpan perasaan terhadap Anda. Ada keinginan itu untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan informasi. Tetapi saya tidak rasa, siapapun ini saya tidak rasa dia akan segera berkomunikasi dengan Anda. Message lain. Message lain untuk Virgo. Oke, message lainnya saya rasa ini energi yang berbeza tentang sebentar tadi tentang komunikasi. Untuk sebahagian Anda ada seseorang yang menahan diri daripada berkomunikasi. Ada keinginan tetapi tidak tahu bagaimana memulakan, ataupun ada rasa segan, ada rasa takut. Saya tidak tahu kenapa takut. Mungkin takut rejection, ataupun tidak tahu bagaimana untuk memulakan perbualan, memulakan komunikasi dengan Anda, Virgo. Tetapi sebahagian Anda di sini, ada yang mengharapkan agar Anda berkomunikasi semula. Ada keterbukaan di dalam diri Virgo dan seseorang untuk berbaik dan berkomunikasi semula. Mereka mengharapkan, saya sebut mereka karena seperti lebih dari satu energi. Mereka mengharapkan agar masih ada sinar harapan untuk Virgo dan seseorang ini berbaik semula, berkomunikasi semula. Jadi ini mungkin bukan untuk semua, pastinya untuk seseorang tertentu di sini. Message lain untuk Virgo. Message untuk Virgo 7 hari ke hadapan. Virgo 7 hari ke hadapan. Terima kasih. Ace of Wands. Ada permulaan baru dalam hidup Anda ya. Untuk kebanyakan Anda ini memulai proyek baru, memulai kerjasama baru dengan orang lain, aktiviti baru, pekerjaan baru, tetapi lebih kepada proyek yang saya rasa. Saya tidak tahu proyek apa, tetapi ya proyek itu boleh jadi apa saja. Bekerja dengan orang lain, ada event bersama dengan orang lain, gitu yang saya rasakan. The Hangman dan juga Queen of Swords. Oke. Anda berada dalam energi memilih-milih situasi. Bukan semua perkara Anda terbuka untuk mengundang masuk dalam energi Anda. Jadi perkara itu sama ada orang, projek, pekerjaan. Jadi Anda sudah ada perubahan dalam energi Anda, ada perubahan dalam cara Anda berpikir, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh diundang masuk dalam hidup Anda. Okay. Message lain untuk Virgo. Message lain untuk Virgo. Berikan saya satu card sebagai panduan kepada Virgo untuk menghadapi 7 hari ke hadapan. Oke. Ada cinta di dalam hidup Anda yang tidak pernah terpadam. Saya tidak paham maksudnya. Itu message untuk Anda. Ada cinta yang tulus untuk Virgo yang tidak pernah terpadam. Boleh jadi juga merujuk kepada diri Anda. Cinta Anda terhadap seseorang tidak akan pernah terpadam, tetapi bukan semestinya Anda bersama dengan seseorang ini. Apapun situasi yang berlaku, tetapi kasih itu
saya mengesan energi unconditional love di sini. Jadi kasih itu tidak akan pernah terpadam. Ya, kadang-kadang situasi tertentu memisahkan seseorang dan membuatkan dia untuk berpisah dan berjauh, untuk menjauh. Tetapi bukan bermaksud tidak ada cinta lagi, tapi kadang cara orang berpikir ya. Ada orang dia merasakan oleh karena dia terlalu cinta, maka dia harus pergi untuk memberikan seseorang itu ruang untuk bahagia dengan caranya sendiri. Mungkin seperti saya merasakan energi yang seperti itu di dalam reading Anda, Virgo. Message lain untuk Virgo. Berikan saya satu card sebagai panduan pencerahan kepada Virgo tentang situasi mereka. Terima kasih. Oke, Anda sebenarnya sudah yang terbaik. Anda yang terbaik. Anda tidak memerlukan orang lain untuk memperbaiki diri Anda. Anda mampu memperbaiki diri Anda sendiri. Dan saranan untuk merendahkan diri itu ada di sini. Jadi bukan merendahkan diri. Saranan untuk merendahkan hati di kalangan manusia, rendah hati di kalangan manusia, merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta, Tuhan. Jadi segala-galanya, apapun situasi Anda, berbalik kepada Tuhan. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Dan kita semua dari debu pastinya akan kembali menjadi debu. Itu message untuk Anda. Jadi saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Kita jumpa lagi di reading akan datang. Terima kasih Virgo. Bye.